Kode jatah komisi untuk amankan situs judi online. Pemirsa, Jaksa Penuntut Umum mengungkapkan dugaan suap pengamanan situs judi online yang melibatkan sejumlah pejabat dan juga pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika yang kini bernama Kementerian Komunikasi dan Digital. Dalam dakwaan yang dibacakan pada Rabu 14 Mei di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terungkap bahwa para terdakwa menerima uang untuk melindungi ribuan situs judi online agar tidak diblokir oleh kementerian. Dan nama Budi Aris Setiadi yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika untuk periode tahun 2023 hingga 2024 disebut dalam dakwaan sebagai penerima alokasi 50% dari Komisi Pengamanan Situs Judi Online tersebut. Dakwaan juga mengungkapkan adanya kode-kode untuk pembagian komisi seperti bagi PM yang merujuk pada Budi Aris Setiadi, serta ada juga kode CHF yang merupakan gabungan bagian untuk Zulkarnain Apriliantoni dan Budi Ari. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak menutup kemungkinan akan memanggil Budi Aris Setiadi untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait kasus ini. Deddy Mulyadi tantang KPAI ambil peran soal barak militer. Saudara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pun meminta KPAI ambil peran untuk membina anak-anak yang bermasalah di wilayah Jawa Barat. Deddy pun menegaskan tugasnya bekerja untuk rakyat. Ia pun menyayangkan sikap KPAI tersebut. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Jasra Putra mengatakan, siswa yang dikirim mengikuti program barak militer diancam oleh guru bimbingan dan konseling atau BK. Jasra juga membeberkan para siswa diancam tidak naik kelas jika menolak masuk untuk dibina di barak militer. Cerita saksi mata ketika kapal laut Meksiko menabrak jembatan Brooklyn. Saudara, insiden tragis terjadi di New York pada Sabtu malam 17 Mei 2025 ketika kapal pelatihan Angkatan Laut Meksiko menabrak jembatan Brooklyn. Dan peristiwa ini mengakibatkan 2 awak kapal tersebut meninggal dunia serta puluhan lainnya mengalami luka-luka. Kapal laut milik Angkatan Laut Meksiko ini tengah melakukan pelayaran pelatihan global. Kemudian saksi mata bernama Nick Corso menceritakan di tengah perjalanannya kapal ini mengalami kehilangan daya ketika berlayar mundur dari Pier 17 di Manhattan. Akibatnya kapal tersebut menabrak bagian bawah jembatan Brooklyn pada sekitar pukul 22.06 waktu setempat. Tabrakan tersebut menyebabkan ketiga tiang kapal pun patah hingga menewaskan 2 awak kapal yang berada di atas tiang ketika kejadian. Dan sebanyak 25 orang lainnya mengalami luka-luka dengan 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Insiden ini terjadi ketika ratusan warga berkumpul di dekat jembatan untuk memberikan salam perpisahan dengan kapal yang berlabuh di Manhattan sejak pekan lalu tersebut. Nikorso juga menceritakan banyak teriakan dan juga kepanikan ketika insiden tabrakan tersebut terjadi. Saat itu, menurut Nick, beberapa pelaut terlihat bergelantungan di tiang kapal. Sementara sejumlah awak kapal berlarian ke belakang dan juga berteriak ketakutan. Tim penyelamat dari FDNY dan juga NYPD serta penjaga pantai Amerika segera tiba di lokasi untuk proses evakuasi. Mantan Presiden Amerika Serikat Joe Biden didiagnosis menderita kanker prostat stadium lanjut. Saudara, mantan Presiden Amerika Serikat Joe Biden didiagnosis menderita kanker prostat stadium lanjut atau agresif yang sudah menyebar ke tulangnya.
Demikianlah menurut pernyataan kantor pribadinya pada Minggu 18 Mei waktu setempat yang dikutip dari sejumlah laporan di media. Di mana pada pekan lalu, Joe Biden diperiksa karena temuan baru adanya benjolan di prostat setelah ia mengalami peningkatan gejala atau masalah di saluran kemihnya. Diagnosa kanker yang diderita Biden dikonfirmasi pada Jumat dan disebut memiliki nilai 9 dari 10 pada skala Gleason yang menentukan tingkat keparahan kanker prostat. Telah terjadi juga metastatis dari kanker prostat itu ke tulangnya. Dalam pernyataan tersebut disampaikan bahwa mantan presiden yang kini berusia 82 tahun itu bersama keluarganya tengah mempertimbangkan pilihan untuk metode pengobatan yang akan ditempuh berdasarkan dari petunjuk tim dokternya. Pasukan Israel mengepung rumah sakit Indonesia di Gaza. Saudara, Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan pasukan Israel mengepung rumah sakit Indonesia di Gaza pada Minggu 18 Mei. Dalam laporan itu dikatakan Israel sudah meningkatkan penargetan dan juga pengepungannya terhadap rumah sakit Indonesia di jalur Gaza. Pengepungan pasukan Israel ini mengakibatkan rumah sakit tersebut tidak bisa diakses oleh orang-orang yang terluka parah. Mereka yang terluka menjadi tak bisa mendapatkan akses kesehatan dan perawatan. Dan menurut Kementerian Kesehatan, ini adalah bagian dari upaya sistematis Israel untuk melumpuhkan seluruh jaringan layanan kesehatan di sepanjang jalur Gaza. Dan sebelumnya, rumah sakit Eropa di Gaza juga sudah tidak berfungsi. Mereka pun menyerukan intervensi internasional untuk melindungi pasien dan juga tenaga medis di lokasi yang terkepung tersebut.